selamat datang kembali di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial dasar pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Java. Dasar pemrograman merupakan hal penting yang harus dipelajari dalam dunia IT. Karena bagaimanapun juga, berbagai profesi di dunia IT sangat erat hubungannya dengan dasar pemrograman. Ada banyak sekali bahasa pemrograman yang ada di dunia ini sebenarnya. Tetapi pada tutorial pertama, saya memilih Java dikarenakan Java banyak sekali aplikasinya, termasuk salah satu di antaranya adalah Android. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa pemrograman adalah bahasa yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Ada beberapa persiapan yang perlu kita siapkan sebelum memulai dalam mengkode di dalam bahasa pemrograman Java. Yang pertama adalah JRE atau Java Runtime Environment. Java sendiri memiliki visi Write Once, Run Anywhere, yang berarti Java bisa dijalankan di sistem operasi apapun asal memiliki JRE ini. Yang kedua adalah Java Development Kit atau JDK. JDK ini berfungsi untuk membuat aplikasi Java. Di dalam JDK ini sudah terdapat JRE, sehingga langkah awal untuk memulai program Java adalah menginstal JDK. Link untuk menginstal JDK bisa dilihat di description box di bawah ini. Yang ketiga adalah IDE atau Integrated Development Environment. IDE ini adalah software-nya. Maka, setelah menginstal JDK, langkah selanjutnya adalah menginstal IDE. Ada banyak sekali IDE Java. Ada banyak sekali IDE di Java. Tetapi, pada tutorial kali ini menggunakan NetBeans versi 12.0. Link untuk mendownload atau menginstal NetBeans dapat dilihat di description box di bawah ini. Ada beberapa keuntungan juga dari menggunakan IDE ini. Beberapa di antaranya adalah mendukung autocomplete dan sebagai debugger. Ada juga beberapa macam jenis istilah pada saat kita mempelajari bahasa pemrograman. Di antaranya adalah compile. Compile sendiri adalah mengubah bahasa pemrograman manusia ke dalam bahasa komputer. Sedangkan compiler adalah alat yang kita gunakan untuk mengubah bahasa pemrograman manusia ke bahasa komputer. Kemudian ada juga yang disebut dengan bug. Bug sendiri merupakan istilah untuk menyebut kesalahan atau error yang terjadi di dalam program kita. Kebalikan dari bug, ada juga yang disebut dengan debug. Debug sendiri adalah proses untuk mencari error dan proses untuk memperbaikinya. Kemudian ada juga run. Run di sini berarti mengeksekusi atau menjalankan program. Sedangkan istilah coding yang sering kita dengar adalah proses membuat kode atau program. Selanjutnya, kita akan memulai untuk membuka aplikasi NetBeans. Ini adalah tampilan awal NetBeans ketika dibuka. Selanjutnya, kita buat project baru dengan mengklik icon New Project. Kemudian, akan muncul dialog box seperti ini. Pilih saja Java with Maven dan pilih Java Application. Selanjutnya, klik Next. Di sini, project namanya bisa kita ubah sesuai dengan nama project yang kita inginkan. Kita juga bisa memilih letak project disimpan. Jika semua sudah di-set, maka klik Finish. Pada bagian kiri, muncul isi dari project yang telah kita buat. Java sendiri terbagi menjadi kelas-kelas. Sehingga, langkah pertama, kita perlu untuk membuat kelas terlebih dahulu. Caranya, klik kanan pada Search Packages, klik New, pilih Java Class. Kita bisa mengganti name class, kemudian klik Finish. Ini adalah tampilan kelas Hello World yang telah kita buat.
Tulisan di atas ini ditulis menggunakan komen yang diawali tanda slash bintang dan diakhiri dengan bintang flash. Jika statement atau kode kita ditulis di dalam tanda komen seperti ini, maka statement ini tidak akan dikompil oleh komputer. Sekarang, kita hanya perlu untuk mengisikan kode program di dalam kelas Hello World. Di dalam Java, kita perlu membuat main function atau fungsi main. Caranya, ketikkan PSVM di dalam kelas. Setelah kita menekan tombol tab, maka fungsi main akan secara otomatis dibuat oleh NetBeans. PSVM sendiri merupakan singkatan dari Public Static Void Main. Java terdiri dari kelas-kelas. Java sendiri adalah perintah atau program berbasis teks. Oleh karena itu, untuk menerima argumen-argumen di Java, dibuatkan string args atau string arguments. Nah, selanjutnya kita akan memulai untuk membuat program sederhana yang menampilkan tulisan Hello World. Untuk menampilkannya, kita ketikkan system, kemudian diikuti dengan titik atau dot. Nah, di sini kita bisa melihat NetBeans menampilkan suggestion untuk kita melakukan autocomplete. Agar bisa menampilkan tulisan, maka kita bisa menggunakan perintah system out println. Setelah kita meng-enter suggestion dari IDE kita, maka NetBeans akan secara otomatis mengetikkan sintak yang benar. Java sendiri merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif, sehingga penulisan huruf besar dan kecil perlu diperhatikan. Statement dalam Java juga selalu diakhiri dengan tanda semikolon atau tanda titik koma. Untuk menuliskan teks atau string Hello World, kita perlu tulis di dalam kurung ini, kemudian diapit dengan tanda kutip. Untuk menjalankan atau merunning program, klik kanan pada project yang telah kita buat, pilih Clean and Build. Jika sudah, kita klik pada icon Run, dan kita pilih fungsi main Hello World-nya. Hasil atau output program dapat dilihat di sini. Bisa kita lihat, teks Hello World telah tampil. Seperti yang telah disebutkan tadi, jika kita salah menulis huruf besar dan kecil, maka akan muncul error pada program. Begitupun jika kita lupa untuk memberikan tanda semikolon. Oke, bagaimana? Mudah kan? Nah, jangan lupa untuk men-subscribe YouTube channel Berlian dan like video ini agar kedepannya teman-teman tidak tertinggal materi dasar pemrograman berikutnya, yaitu tentang tipe data. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.